Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Aziza, NIM E 2019-2039, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya di sini akan mereview atau menanggapi video YouTube dari Pak Abdul Wadud Nafis LCMEI yang menjelaskan tentang inflasi. Definisi inflasi yaitu kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya, macam-macam inflasi itu ada 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan penyebab dari inflasi, yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama, inflasi berdasarkan sifatnya itu ada 3. 1. Inflasi merayap di bawah 1 sampai 10% tahun. Yang kedua, inflasi menengah antara 10 sampai 30% tahun. Yang ketiga, inflasi tinggi di atas 10%, 100% setahun. Yang kedua, inflasi berdasarkan penyebab dari inflasi itu ada 2. Yang pertama, inflasi permintaan, itu timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Yang kedua, inflasi permintaan, yaitu timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Yang ketiga, inflasi berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebab-sebab inflasi itu ada 3. Yang pertama, inflasi permintaan. Yang kedua, inflasi penawaran. Yang ketiga, inflasi campuran. Inflasi permintaan disebabkan karena permintaan akan barang oleh masyarakat yang berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran, yaitu disebabkan terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Secara agregat penawaran itu sedikit, sedangkan permintaan itu tinggi, atau disebabkan biaya produksi yang tinggi, barang yang ditawarkan itu mahal. Yang kedua, yang ketiga, inflasi campuran, yaitu permintaan tinggi, persediaan barang itu sedikit, kemudian biaya produksi itu tinggi, maka terjadi kenaikan barang terus-menerus di suatu negara dalam waktu tertentu. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam itu ada 2. Yang pertama, inflasi yang berdasarkan sifat alami. Yang kedua, karena ulah manusia. Inflasi yang sifatnya alami disebabkan oleh alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu Al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregatif. Yang kedua, yaitu karena ulah manusia, itu ada 2. Karena korupsi, yang kedua karena pajak yang berlebihan. Selanjutnya, dampak-dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Selanjutnya yaitu solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapat. Yang kedua, yaitu untuk mendorong pertumbuhan dan penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.